Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163, mahasiswa Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan mengenai mata kuliah hidrogeologi tambang. Jadi untuk di minggu pertama ini kami diharapkan mampu menjelaskan ilmu atau pengantar dari ilmu hidrogeologi ini. Nah, jadi pada dasarnya ilmu hidrogeologi tambang ini membahas mengenai pergerakan kondisi air tanah. Nah, di mana di dalam dunia pertambangan air tanah ini menjadi suatu masalah yang sangat urgent bagi para engineer. Nah, air tanah ini sangat mempengaruhi kegiatan pertambangan, baik itu tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Jadi kalau kita ingin lebih mengetahui mengenai ilmu hidrogeologi tambang ini, jadi kita harus mengerti dulu dasar pengantar dari ilmu hidrogeologi tambang. Nah, jadi untuk air tanah sendiri ini adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang membentuk dan di dalamnya itu rata-rata dari suatu batuan. Nah, ya terdahulu itu disebut sebagai air lapisan, dan yang terakhir ini disebut sebagai air celah atau fissure water. Ini berdasarkan Mori dan kawan-kawan tahun 1999. Kemudian keberadaan air tanah ini sangat tergantung besarnya curah hujan dan besarnya air yang dapat meresap ke dalam tanah. Faktor apa saja yang mengaruhinya? Yang pertama yaitu kondisi litologi batuannya dan kemudian geologis tempat. Kondisi tanah yang berpasir lepas atau batuan yang permeabilitasnya tinggi ini akan mempermudah infiltrasi air masuk ke dalam formasi batuan. Kemudian dan sebaliknya, jika batuan dengan permeabilitas yang rendah itu akan mempersulit air masuk ke dalam batuan atau masuk ke dalam permukaan bumi. Kemudian dalam hal ini hampir semua curah hujan akan mengalir sebagai limpasan atau run off dan terus akan mengalir ke dataran rendah atau disebut juga ke dasar laut. Faktor lainnya juga ini mempengaruhi, yaitu perubahan lahan terbuka menjadi pemukiman dan industri, serta penebangan hutan itu menjadi efek limpasan air tanah itu akan melimpah. Kemudian hal tersebut akan sangat mempengaruhi infiltrasi, terutama bila terjadi pada daerah resapan atau recharge area. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di minggu pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.